Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 17 Mei 2025. Shalom dan selamat pagi, Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya selalu berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Marilah kita mulai segala kegiatan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami bisa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami yang kami ingin dasari pada hari ini dalam pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama yang demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Renungan hari ini diberi judul Penyembuh yang Terluka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda lakukan jika salah satu mangkuk keramik Anda pecah? Apakah Anda akan membuang atau memperbaikinya? Mungkin banyak dari antara kita yang memilih untuk membuangnya. Tapi tidak demikian halnya di Jepang. Di Jepang, orang mengenal kintsugi, sebuah teknik untuk memperbaiki keramik yang pecah dengan pernis khusus yang dilapisi bubuk emas. Kintsugi mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan retakan, melainkan memperbaikinya. Melalui kintsugi, keramik itu menjadi lebih indah dari sebelumnya. Yang terluka yang menyembuhkan. Masing-masing dari antara kita mudah pecah, mudah patah dan retak. Dan itu bukan hanya kita sebagai pribadi saja, melainkan juga keluarga kita, organisasi kita, perusahaan kita, gereja kita, dan bangsa kita, semuanya berada dalam kondisi yang rapuh. Keadaan itu perlu penyembuhan dan juga pemulihan. Dan tema kita pada hari ini, penyembuh yang terluka, diambil dari buku Henry Nouwen, seorang ahli teologi dan juga psikolog dari Belanda. Henry Nouwen lahir di Nijkerk. Ia bertumbuh dalam sebuah keluarga Katolik tradisional yang harmonis, dan ia memutuskan untuk menjalani studi sebagai pastor. Kemudian ia menjalani studi psikologi. Pada tahun 1957 ia ditabiskan sebagai pastor di Katedral Utrecht. Kemudian ia pindah ke Amerika pada tahun 1971, di mana ia menjadi seorang pengajar psikolog yang terkemuka di Yale dan kemudian di Harvard. Namun pada tahun 1985, tiba-tiba ia meninggalkan jabatannya dan ia menjadi pengasuh anak-anak cacat fisik dan mental di sebuah panti asuhan Lark Daybreak di Toronto, Kanada. Ia tinggal dan bekerja di sana sampai meninggal dunia pada tahun 1996. Dalam tulisannya, ia mengaku bahwa pada masih kecil ia pernah memiliki luka di mana ia tidak pernah mendapatkan pengakuan khususnya dari ayahnya. Hubungan mereka kadang-kadang hampir berbentuk sebuah kompetisi intelektual. Sepanjang hidupnya, ia bergumul dengan kesepian dan mendambakan pengakuan. Tapi Henry Nouwen belajar untuk memulihkan dirinya dengan melihat kisah Yesus. Yesus yang disalibkan adalah penyembuh dan pemulih atas dosa-dosa dan luka-luka kita. Tabib kita yang hidup itu juga adalah pribadi yang terluka. Demikianlah Henry Nouwen menemukan Yesus dalam pergumulannya. Ia melihat Yesus sebagai contoh dari pemulih yang terluka di dalam sebuah pendekatan pastoral. Setiap orang Kristen harus meniru Yesus yang membalut lukanya sendiri dan menggunakannya untuk memulihkan dan menyembuhkan orang. Ia mengajak kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri, menembus ketakutan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita berani untuk mengakui kenyataan bahwa kita sendiri pun memerlukan penyembuhan dan pemulihan. Jemaat dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan masuk dalam proses pemulihan dan penyembuhan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika
Kepahitan berubah menjadi kelembutan. Kekecewaan berubah menjadi harapan. Perasaan ditolak berubah menjadi pengalaman diterima tanpa syarat. Keraguan berubah menjadi percaya. Kecemburuan berubah menjadi sikap yang menyenangkan. Keangkuhan berubah menjadi kerendahan hati. Kesedihan berubah menjadi sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap proses pemulihan dan penyembuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin meniru laku hidup-Mu yang menyembuhkan dengan kesadaran penuh bahwa kami pun juga terluka. Kami ingin melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, menolong sesama kami menyembuhkan dirinya dengan menemukan Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.